Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kami sebagai khatib mewasiatkan, menasihatkan diri kami sendiri dan juga jamaah sekalian untuk terus kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung-hitung terus apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hitung terus berapa banyak yang sudah kita kerjakan dan berapa banyak yang masih kita tinggalkan, masih kita lalaikan. Dan juga kita hitung-hitung terus apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Berapa banyak yang sudah kita tinggalkan dan berapa banyak yang masih kita langgar sampai hari ini. Apa yang baik kita pertahankan, bahkan kita tambah lagi. Apa yang buruk kita kurangi sedikit demi sedikit, bahkan kita tinggalkan sama sekali. Dan untuk menjadi lebih baik tidak perlu menunggu tahun yang baru. Detik ini, menit ini, ayo kita menjadi orang yang lebih baik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Memanfaatkan momen pergantian tahun ini, momen tahun baru ini, saya mengajak diri sendiri dan juga jamaah sekalian untuk kita memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merefresh, mengecas ulang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mentadabburi surat Al-Ikhlas. Surat yang insya Allah kita semua sudah menghafalnya. 4 ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah, Rabb yang esa, Tuhan yang satu. Maka kita yakini Allah adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Rabb, tidak ada yang lain. Tidak ada 2 Tuhan, tidak ada 3 Tuhan, tidak ada 4 Tuhan atau lebih. Kita tidak meyakini sebagaimana keyakinannya orang-orang Majusi, yang mereka meyakini ada 2 Tuhan. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Ini keyakinan orang-orang Majusi atau Zoroaster. Kita juga tidak meyakini keyakinannya orang-orang Nasrani, yang mereka mengatakan ada 3 Tuhan, walaupun mereka sendiri berbeda pendapat. Apa maksudnya 3 Tuhan itu? Apakah 3 tapi 1? Atau 1 tapi isinya 3? Atau memang ada 3? Mereka sendiri beda pendapat. Tapi kita tidak yakini semua itu. Dan kita juga tidak meyakini keyakinannya agama-agama lain yang meyakini banyak Tuhan, banyak dewa, banyak sesembahan. Kita meyakini qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang esa. Allah Ta'ala esa, satu dalam rububiyahnya. Artinya Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta dan isinya. Allah yang mengelola alam semesta dan isinya, satu-satunya. Dan Allah yang menguasai alam semesta dan isinya, satu-satunya. Allah tidak butuh kepada partner,
Allah tidak butuh bantuan dalam menciptakan, dalam mengelola dan menguasai alam semesta. Dan Allah esa dalam uluhiyahnya. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Tidak boleh kita mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita berdoa, bernadar, bertawakal, salat, puasa, haji kepada selain Allah. Tidak diperbolehkan. Ini namanya kesyirikan. Dan Allah esa, Allah satu-satunya yang paling sempurna nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ula. Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan suatu apapun, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Di dalam ayat yang kedua dari surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala firman, Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Apa makna As-Samad? Disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Di antaranya tafsir dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan As-Samad artinya alladzi la ya'kulu wa la yashrabu. Zat yang tidak perlu makan, tidak perlu minum. Tidak butuh makan, tidak butuh minum. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada selainnya. Ini makna dari As-Samad. Ikrimah rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang lain, beliau mengatakan As-Samad artinya alladzi la yakhruju minhu syai'un. Sesuatu yang tidak melahirkan apapun. Allah tidak melahirkan anak atau apapun. Ini makna As-Samad menurut Ikrimah. Seorang sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan As-Samad artinya alladzi lam yalid wa lam yulad. Zat yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Qatadah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan As-Samad artinya al-baqi alladzi la yafna. Tuhan yang maha abadi, yang tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang, tidak fana. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi, mengatakan As-Samad artinya alladzi yasmadu ilaihi kullu syai'in bihawaijihi. Tempat bergantungnya segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Allah tempat bergantung segala sesuatu, termasuk kita. Kita bergantung kepada Allah, kita tawakal kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka banyak tafsiran dari mana As-Samad. Dan kaidah dalam ilmu tafsir, andaikan satu ayat itu memiliki banyak tafsiran dari para ulama tafsir, selama tafsiran tersebut tidak bertentangan, maka kita gabungkan. Sehingga As-Samad artinya adalah Allah adalah zat yang tidak butuh makan, tidak butuh minum. Allah adalah zat yang tidak melahirkan suatu apapun, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Allah adalah zat yang maha abadi, yang tidak fana. Allah adalah zat tempat bergantungnya segala sesuatu. Itu makna As-Samad. Di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Inilah keyakinan yang harusnya kita yakini, bahwasanya Allah tidak punya anak. Tidak ada istilah anak Tuhan. Kita tidak meyakini sebagaimana keyakinannya orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Kita tidak meyakini sebagaimana keyakinannya orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa atau Yesus adalah anak Allah. Tidak. Uzair adalah Nabiullah, hamba Allah. Nabi Isa atau Yesus adalah Rasulullah dan juga hamba Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala firman, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah
satu dari yang tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan ada Roh Kudus. Orang yang mengatakan seperti ini, kata Allah, dia kafir. Kita meyakini bahwasanya Allah tidak punya anak, lam yalid, Allah tidak melahirkan. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Artinya Allah tidak memiliki orang tua. Allah tidak memiliki yang selainnya yang menciptakan Allah. Allah tidak diciptakan. Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta, bukan makhluk, bukan yang diciptakan. Ini yang wajib kita yakini dan terus kita ulang-ulang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Allah Rabb semesta alam, Allah Maha Pencipta, dan Allah tidak diciptakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin min kulli dhanbin fastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Dan Allah tidak memiliki kufu sedikit pun sama sekali. Apa yang dimaksud dengan al-kufu? Walam yakun lahu kufu. Allah tidak memiliki kufu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-kufu artinya al-mathal, yang semisal dengan Allah. Allah tidak memiliki al-mathal. Allah tidak memiliki yang semisal dengan Allah. Tidak ada satupun yang semisal nama-namanya atau sifat-sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Khaliq, yang lainnya adalah makhluk. Sebagian ulama mengatakan al-kufu artinya at-taqdim wa ta'khir, awal dan akhir, batas awal dan batas akhir. Allah tidak memiliki batas awal dan tidak memiliki batas akhir. Tidak ada satu masa di mana Allah itu enggak ada. Tidak ada satu masa di mana Allah itu belum ada, belum diciptakan. Tidak ada. Allah tidak ada batas awalnya dan Allah tidak ada batas akhirnya. Dan Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan al-kufu artinya sahibah, istri, partner, pasangan. Maka ini melengkapi ayat sebelumnya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak melahirkan, dan Allah tidak dilahirkan. Dan Allah tidak memiliki sahibah. Allah tidak memiliki dan Allah tidak butuh kepada sahibah, kepada istri atau pasangan atau yang semisalnya. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Allah beda dengan makhluknya. Allah Ta'ala tidak punya anak dan Allah Ta'ala tidak diciptakan. Ini adalah akidah yang perlu kita terus yakini, terus kita ulang, dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua di atas akidah ini. Sebagai penutup, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita warnai pergantian tahun ini dengan banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak introspeksi diri. Kita berharap hari selanjutnya kita menjadi orang yang lebih baik. Bahkan jam selanjutnya, bahkan menit selanjutnya, kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ada peningkatan, ada progres. Hendaknya kita banyak-banyak isi pergantian tahun ini dengan muhasabah. Kita berusaha meningkatkan diri kita, meninggalkan yang buruk-buruk dan menambah yang baik-baik. Dan jangan kita habiskan pergantian tahun ini dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni."
Di antara bukti bagusnya agama seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih auladana, Allahumma aslih azwajana, Allahumma aslih qaryatana hadhihi Yogyakarta, Allahumma aslih baldatana hadhihi Indonesia. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum al-bitanata as-salihah allati tadulluhum 'alal khair wa tu'inuhum 'alaihi ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Lumajang, al-mustad'afina fi Sintang Kalimantan, al-mustad'afina fi Suriah, al-mustad'afina fi Rohingya, al-mustad'afina fi Palestin, al-mustad'afina fi Uighur, al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya quwwatal matin. Allahumma arfa'il bala wal waba, Allahumma arfa'il bala wal waba, Allahumma arfa'il bala wal waba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.